Balik lagi di Wavecast, The United Wave Podcast. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol lagi. Ini berarti tiga episode beruntun ada tamu nih. Maaf, saya interupsi dulu. Boleh nggak dibilang openingnya nggak usah kata balik lagi, cari yang lain coba. Oke. Satu lagi. Balik mana? Lucu. Ganti mana drama lagi. Nggak boleh, masih nggak boleh. Boleh. Oke. Terima. Yang penting beda kan. Yang penting beda. Buat regional tertentu. Iya. Terus ada ini host Insomnia dulu, zaman MTV ya kan. Ada host nih, jadi kita Kombo mesti radio banyak loh. belajar Waduh. juga pengalaman Iya, kok dari ini kita dinilai kok ini. dunia kok. presenting. Benar. Enggak masalahnya dulu kita nggak ada aturan juga. Iya kan? Oh, gitu. Lu penyiar radio juga kan sempet ya? Iya, radio Tuh, dulu. penyiar radio juga. Cuma kalau dulu kalau patokan sama insomnia, kayak kita nggak ada aturan ya dulu. Nggak ada aturan ya? Nggak ada. Dia Mau kan ini openingnya kan. mau ngapain aja bebas. Orang kita pernah masukin tukang nasi goreng. Karena tamunya cancel. Iya. Kita ngapain ya? Anjir. Tapi Tarik aja ada orang Iya. gitu. Tapi mumpung ada Adit nih kan dia pengalaman apa namanya pembawa acara atau hostingnya kan lumayan tinggi juga kan, gede juga. Menarik juga ya kalau cara untuk orang ngebawain sebuah acara itu ternyata memang nggak baku untuk harus opening dengan kata-kata baku, ya nggak sih? Betul, Oke. betul. Tergantung Konsepnya. konsepnya. Oh iya benar. Lo kalau di acara pemerintahan harus tetap baku ya? Betul. Benar. Apalagi jangan salah nyebut nama pejabatnya. Oh iya. Iya. Punya pengalaman, salah nyebut? Enggak. Oh enggak. Nama dan Gelar. namanya gelar. Nah, Nggak gelar. boleh. Temen gue pernah salah nyebut namanya Pak Jokowi. Oh, waduh. Tapi waktu dia masih jadi gubernur. Wah. Ya, tapi tetap aja gubernur. Oh iya benar. Waduh. Paling resikonya nggak di-calling lagi. Iya. Iya kan? Tapi kan tetap aja deg-degan. Iya. Iya. Kalau gue tuh punya solusinya daripada Gimana? salah nyebut nama, gue mending gue baca. Kalau Betul. gue, Iya, betul. bodo amat dia tuh ekspresi atau mata nggak ke kamera atau nggak ke audiens, Ya. tapi daripada salah mending gue baca. Part-part yang penting Ya, kan. betul. Part-part yang penting harus baca. Betul. Nama, kemudian biasanya tanggal dan Tanggal, apa gitu-gitu. Latihan, Iya. set gitu-gitu. Iya. Oke, hari ini kita kedatangan Adit. Insomnia, Mas. Insomnia. 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 Enggak semuanya harus dibeda-bedain, Mas. Emang dianya sama, cuman Oh, gini bukan dia. aja. Ini biar beda episode ini. Tamunya yang host. Oh iya. Tamunya yang host. Enggak, ini aja. Bikin alternatif opening untuk acara ini yang seru. Ah, versi dia. Gila, seru lagi. Beban nggak tuh? Kalau seru kan lo, kalau lucu dia. Iya kan? Iya. Gua opening ceritanya. Opening ceritanya aja. Coba nih. Suka MU. Kok bisa sih? Balik lagi bareng kita berkelima. Berbahan. Oh, iya, benar. 5 mau Berarti ada Mario bridging-nya Delaney. dulu. Ada pertanyaan, terus ada konflik yang diserahkan, terus habis itu kayak ngerasa untuk audiens stay terus di sini. Iya. Tapi lagi kasih tutorialnya. Tutorialnya MC. Kebetulan kita casting. Kita sebenarnya kan bukan MC, kita nge-MU. Kalau MC Manchester City loh. Oh iya. Benar. Haram nyebut itu di sini. Iya, Waduh. iya. haram. Ini konsepnya. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton video ini dapat tutorial tuh, penting banget tuh kalau kalian jadi hosting atau MC, tadi udah dikasih tuh ya. Dikasih. Contohnya untuk ngebuka acara. Terus habis itu nanti tinggal closingnya ya. Ya, closing dah. Nggak usah ada closing udah. Ya nggak usah pakai closing. Nanti semakin ngobrol mikirin closing. Jadi nggak fokus. Nggak fokus. Jadi nggak fokus. Udah langsung aja konten. Gimana? Ini udah. Ada ini juga. Gimana Mas Adit? Udah berapa lama di BL? Bagus nih pertanyaannya. Belum pernah ditanyain di podcast. Belum. Culture shock apa yang dirasakan Iya. setelah di BL? Nggak ada. Behel mahal soalnya. Gimana Ya, kabar? baru setahun. Oh, baru setahun. Baru setahun Dijob. setelah gue akhirnya juga cabut dari radio setahun juga sama. Oh, gitu. Tuh, dipecat, bukan cabut ya, dipecat. Tapi emang sekarang itu kita berada di era yang serba cepat ya. Betul. Pergantian dari dunia dulu juga gua TV, terus abis itu ke digital, terus ada radio, terus juga sekarang balik lagi digital. Jadi kayak memang kita harus bisa adaptasi. Betul. Tapi akhirnya gue ngerasa kayak waktu gue dipecat dari radio jadi ngerasa, oh gini rasa jadi Erik Ten Hag. Oh. Gitu. Jadi Iya. ternyata gue belum pernah dipecat dari radio kan. Iya. Maksudnya kalau nggak resign atau nggak di hijack sama
radio lain. Radio lain. Ternyata dipecat begini. Oh rasanya jadi. Emang dulu pas di radio beli Onana? pernah Depak Digi ya? Berarti radio lu ngasih pesangon dong kayak Ten Hag. Enggak. Itu bedanya, kan itu ada bedanya lagi. Iya benar. Berarti enak Ten Hag ya, Iya, pesangon. iya. Tapi pernah baru ngelatih sebulan dipecat lagi. Eri Ten Hag. Iya. Akhirnya juga gila sih itu sih. Itu gua curiga bukan pelatih tuh, pelatih infal mungkin. Siapa? Ya itu kemarin Ten Hag cuma 2 match gitu loh. Ngaco sih. Tiga aja. 3 ya? Tiga. Tapi ngalamin berapa kali ganti pelatih, Mas Adit sama Nge-MU. Ngemiu. Ya kalau suka sama MU kan ya dari zaman dulu. Cantona. Di angkatan gue, kalau gue sih dulu ngerasa suka sama MU awal suka sebenarnya sama David Beckham duluan. Oh, Ferguson Di berarti ya. Piala Dunia 98 kan. Oh. Ya Botak semuanya tuh, Hah? pasti botak ya. Beckham botak ya. Enggak, masih gondrong. gondrong. 98 99 kan ini treble. Iya. Oh iya deh, iya. Menuju treble kan? Betul, terus kayak di zaman gue masih SMP, Pepsi dulu bintang iklannya tuh yang Iya. Beckham, Roberto Oh iya. Ronaldinho ya. Del Del Piero. Adidas Predator baru keluar. Benar. Nike-nya Tiempo. Betul. Eric Cantona Iya. yang melawan alien. Iya. Ya, Ini bener tuh. Yang Galatasaray. Iya. Yang apa di lawan di neraka itu Di neraka. Iya. Itu. Jadi gila, dia orang udah jago main bola, ganteng. Walaupun susah ya ngejarnya ke sana. Iya, Cuman iya. ya suka aja. Tapi waktu akhirnya dia pindah klub ya enggak, gue tetap jadi suka MU, tetap. Lu sempet ada pertanyaan nggak dalam hati lu? Wah, Beckham ini orang yang ngajak gua untuk ke MU, tiba-tiba dia pindah. Gue coba, suka nggak ya kira-kira dengan klub yang baru dia? Lu coba sempet begitu nggak? Nggak. Soalnya gue begitu sempet Oh, gitu? mempertanyakan diri gua. Ah, gila, Beckham. Gue juga suka sama Beckham waktu itu. Beckham pindah, gue suka mana ya? Gue suka Madrid nggak ya? Coba deh gue cek dulu. Gue pelajarin, gue tonton, tapi gue tetap MU. Ternyata, oh yang gue suka itu memang klubnya, gitu. Betul. Kalau Cuma gue begitu, sosoknya ya. iya. Jadi gue emang ngalir aja. Gue suka mana sih sebenarnya? Gitu. Waktu Beckham di MU sih gue cinta banget. Lo ngerasa nggak sih kalau klub-klub yang dia pindah itu sebenarnya ada hubungan sama selain ya selain dibayar atau di hire sama klubnya, itu semuanya ada hubungan sama fashion nggak sih kota-kotanya? Iya. Ya Oh, kan? iya. Ke Paris Madrid ibu fashion. kota Paris, terus Iya. LA juga Iya, kan ya iya. mungkin ada karena iya. Victoria Beckham. betul Victorianya. Iya, Benar. gitu. Ya berarti itu keputusan karirnya dipengaruhi dengan istrinya. Iya, Betul, bukan betul. sepak bola Bucin. semata berarti ya. Ada di belakangnya ada bisnis yang mungkin dipikirin Beckham juga ya. Sama bucin. Nah, Iya. bucin. Mungkin dia kalau masih di MU udah cerai kali ya sama Victoria. Iya kan? Karena kan Ferguson nggak suka banget. Tapi menurut Mungkin, gua kalau mungkin. ngomongin Beckham itu salah satu pasangan selebritas atau pesepak bola yang paket lengkap loh menurut gua. Iya. Iya, Setuju. dan satu sisi dia pinter banget memanage-nya. Betul. Iya kan, framingnya bagus, terus juga apa namanya citranya bagus, Iya. dan nggak cuma sekedar bagus, mereka bisa memanfaatkan itu jadi sekedar, nggak cuma sekedar nama besar mereka, Iya. tapi jadi brand dagang. Istrinya pasti punya perusahaan lain, ya kan, Iya. Victoria. Posh Spice dulu Iya. namanya. Terus David Beckham dia punya usahanya juga. Iya, punya klub sekarang. Wow, Miami. itu Gila dia. Walaupun- Susah loh jadi pesepak bola yang lu bisa nyari duit di lapangan hijau dan juga di luar lapangan hijau. Iya. Iya. Nggak semua. Walaupun dia pernah semua. tersandung kasus kan, Betul. yang dia selingkuh. Di Madrid. Iya. Iya, Iya, iya. itu fame-nya dia lagi tinggi banget kan itu kan. Iya. Kayaknya media juga nyari apa yang bisa digoreng gitu. Iya. Tapi itu bener nggak sih? Dia selingkuh sama pelatihnya. Bener, kan? bener. Oh, bukan. pelatih. Oh, bukan. Pelatihnya siapa tuh? Bukan lah. Siapa? Kira selingkuh sama pelatihnya, bukan ya, enggak? Oh enggak. Victoria. Sama lari. Apa pelatih Vicente Del Bosque waktu itu ya? Iya. Iya. Tapi dulu emang kerasanya aku juga sama kayak Mas Ibnu ngerasa apa mau ngikutin nggak ya Iya. La Liganya ternyata aduh harus belajar bahasa Spanyol juga gitu. Terus nggak ada yang nayangin lagi. Iya. Susah dulu La Liga kan mau nonton aksesnya juga Sulit. Nah, itulah menurut gue juga salah satu Akses, dosanya La Liga. Kenapa? Dosanya La Liga adalah kenapa dia tidak mendengarkan permintaan pasar dari Asia untuk menampilkan jam tayang yang bisa disesuaikan dengan penonton di Iya, sini. Oh, iya Kalau juga. Inggris, gua nggak tahu ya. Ini ada memang gosip-gosipnya. Mereka itu memang menyesuaikan dengan jam Asia. Itu benar. Makanya jamnya tuh siang pun main mereka Iya, kick off. Kalau di Spanyol
Enggak, dia Makanya harus tetap terserah sore sama dia, sore ke keren. malam mainnya. Iya. Untuk memang utamanya adalah segmennya orang Spanyol atau orang Eropa. Betul. Gitu. Itu guna bisnis developer kali ya. Gue curiga kalau misalnya La Liga dulu juga tayangnya sama kayak Inggris, mungkin gue bisa jadi fansnya Madrid. Iya. Tarik Pas ke begitu Beckham Beckham ya, pindah, iya, mungkin. Gue nggak tahu. Dan dominasinya juga kayaknya bakal lebih variatif, bukan cuma Barcelona dan Madrid kan. Karena penonton pasti akan milih juga, Betul. Akan tahu klub berdua lain. doang nggak seru nih, apa nih. Kan dulu kan sempat ada Valencia, Deportivo La Coruña juga Iya. dulu Zaman masih kenceng-kencengnya, Sevilla juga waktu. Tristan ya, Diego Tristan dulu. Betul. Iya. Iya. Banget tuh. Benar. Tapi apa kok? Ayo. Tapi apa tadi saya bundar? Topi. Berarti lu nggak ngalamin zamannya Cantona gitu-gitu nggak? Cantona enggak sih sebenarnya. Cantona Nggak, maksudnya belum terlalu ngikutin. Belum ngikutin Jadi ya, pas udah Beckham aja udah. berarti pas Beckham udah nomor 7 ya? Udah nomor 7, iya. Udah 7. Udah nomor 7. Sebelumnya kan masih 10 tuh yang dia main bareng sama Iya. Sebelum 10? 24. 24 pernah. Dia sempat 15 juga. Oh iya? Sama 28. Dia sempat minus 0 kalau nggak salah. Matanya dong. Matanya Suhu ada. itu mas Minus suhu 0. kayaknya. Suhu. bukan harga. Dulu saking ngefanboy sama Beckham sampai itu beli Bril cream gitu-gitu. Ya benar. Iya kan? Dimana kalau pas tiba-tiba kehujanan kok jadi putih. Iya, benar. Ya kan? Benar. Keringetan putih. Benar. Gua ngalamin soalnya. Ngalamin. Ngalamin. Tapi sekarang ada nggak sih maksudnya yang Bril masih creamnya. putih-putih gitu? Kalau Udah nggak ada kan sekarang pakai pomade. Nah, lu tanya sama anak Gen Z coba. dulu tuh apa? Bril cream berarti apa, Jon? Minyak rambut. Minyak rambut Minyak rambut. jatuhnya. Minyak rambut Minyak bukan rambut. wax atau apa gitu ya? Krim. Tanto Tapi bukan? belum Beda. pomade nggak ada, belum zamannya Coklat pomade. hitam. Oh. Oh, hati-hati. Itu pasti pencinta Bril cream tuh. Dia marah-marah kayak itu. Iya. Oh, Bril cream tuh cream. Krim. Krim. Kan namanya Bril Krim. Bril cream. Oh, iya juga. Kalau pomade kan padat tuh. Iya, benar, Kalau ini benar. bener-bener krim Efek aja. yang didapatkan setelah pakai itu wet look. Betul. Iya. Sama berasa kayak Beckham. Iya, tapi nggak bisa ngebentuk rambut sebenarnya dan berasa ya itu point of view dirinya sendiri ya. Iya. Gue berasa kayak Beckham ya. Iya. Tapi orang lain jelek banget, gila mengkilap banget jidat lu. Gitu. Kalau indoor, coba kalau outdoor. Iya. Bukan Berarti, putih. berarti efeknya bikin halu. Iya. Gitu. Gol Beckham yang paling lu memorable di MU apa? Yang kayak lawan City juga deh. Lupa tuh tendangan dari luar kotak penalti gitu, gue lupa. Bukan free kick. Free kick. Free kick. Oh, iya. Itu 2000 berapa ya? Atau bukan yang ini dari setengah lapangan yang lawan Belum nonton ya? Wimbledon. Wimbledon. Gue pernah Yang pernah dia nontonnya golnya selewat ikonik, doang. dia abis dia gol dia begini. Iya. Lupa gue. Lebarin. Seingat gue sih waktu di City itu lawan City, cuman gue lupa tahun berapa. Punya jersey Beckham lu sekarang? Nggak ada, karena kemahalan. Iya udah. Kalau sekarang iya. Udah menurut gue juga nggak make sense. Ada tapi Inggris, bukannya MU. Oh, Inggris ya. Oke. Tapi biasanya fans MU tuh bukan fans timnas Inggris tau kebanyakan. Masa sih? Gue Iya. Inggris juga. Gue Inggris gue. Inggris gue. Karena ada gerakan apa sih yang Mancunian tuh? Wah, konspirasi nih. 17/8. Bukan. Astaga. Kayak apa gitu. Pokoknya dia dukung United tapi nggak mau dukung Inggris. Inggris. Aku pernah baca ya, ada gitu. Enggak, rata-rata kayak teman-teman gue. Karena dulu ini sih Inggris tuh emang apa MU tuh jadi musuh-musuhnya tim fans timnas Inggris sih. Kayak Karena dulu mungkin ini Scholes aja sampai pensiun duluan kan. iya, dulu tuh MU salah satu penyumbang pemain terbanyak loh untuk Benar, timnas Inggris dulu. di eranya Iya, Class of iya. 90 tuh kalau nggak salah tuh. Dan setelah zamannya Class of 92 itu yang zamannya Rio Ferdinand malah hampir semua satu tim kapten, John. Vidic, Layak ya. Rio, Iya benar. Evra, Oh, kapten Roy di timnas Keane. kapten di timnas masing-masing. Iya. Makanya gila banget. Terus Terus pencetak kapten berarti MU ya berarti ya. Jaket, iya. Barak berarti. Bukan tim itu ya. Tapi kalau ngomongin timnas Inggris sekarang Inggris gila bahaya loh sama Super Titi Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Gila belum kebobolan John. gue nggak setuju, John. 13-0. Iya, cuma gue nggak setuju, John. Nggak setuju apa? Biasa lawan Andorra 7-0, 8-0. Ini cuma 2-0. Iya masih agak. Cuman Tapi tadi lawan aja- Serbia 5-0.
Iya, Marcus Rashford nyetak gol lagi. Gol Iya. pertama di musim ini nih. buat Tapi ini Marcus masih belum ketemu lawan berat kalau menurut Ya. gua. Masih enak nih Tuchel untuk ngegoreng, masih nyoba-nyoba masih sistem. nyoba-nyoba. Dan sekarang kan di Inggris nggak ada yang superstar banget, cuman ya Bellingham lah. Iya. Ya Bellingham dong ya. Sancho kan udah nggak ada, Rashford ya gitu-gitu. Cuma saya Emang dia emang superstar dulu. Siapa Sancho? Satu kayaknya super mie deh. Waduh. Terus setelah Beckham pergi, yang lu favoritin siapa di MU? Kalau dulu siapa lagi ya? Kayaknya udah gue nggak Ronaldo nggak? Ya lu Enggak, lebih gua- nonton klubnya aja. klubnya aja udah nggak ikutin sosoknya. Cuman waktu Van Persie masuk tuh cuma karena apa ya, seneng tuh kayak mampus lo tim lain atau spesifik Arsenal ya kan. Iya. Mampus kita ambil jagoannya. Iya. Karena dulu iya. emang instant impact kan. Iya, Masuk iya, langsung iya. kita dapat juara IPL. Iya. Dia juga Golden Boot. Iya. Tapi emang saat itu juga masih Ferguson. Iya, Iya. Masih Ferguson. Dan eranya Ferguson kan pesaing-pesaing lainnya juga masih belum terlalu apa ya. Ada yang bisa ini, cuma Ferguson memang masih cukup dikdaya dan kayaknya memang kecerdasan Ferguson sih membaca Masih paling situasi dan konsisten. kondisi. Kayaknya sekarang nih liga udah makin kompetitif. Gue pensiun deh sekarang. Oh, biar ninggalin Iya, legasinya. masuk. Legasinya nggak kecoreng. Biar aman. Iya. Mas, jangan ngomong legacy, Mas. Mana ada teman saya yang dikomentarin, Mas. Jangan ngomong-ngomong legacy lah, si pirang-pirang itu. Si Dita. Oh iya. Sampai di-mention gue di story. Iya. Mana Dita nih? Hah? Mana Dita? Lagi di tempat lain, Mas. Oh. Lagi dipukulin sama fans Arsenal. Oh, kirain lagi pindah ke ini, Stamford Bridge. Jadi ada teman kita rambutnya pirang, mukanya kayak Garnacho. Dia kalau upload konten selalu dimarahin. Itu Mas pirang mukanya ngeselin gitu mulu. Gak fokus kontennya, gak fokus kontennya. Fokus ke rambutnya ya. Prestasi MU yang paling menurut lu bikin lu keluar rumah bangga di era lu suka MU apa? Gila, gua MU nih. Pertanyaan macam apa? Gua MU nih. Gua ada loh di era itu. Di era ya pasti treble lah kalau gua. Treble pasti sih. Treble. Treble bikin gua ngerasa MU John. Tapi kan dulu masih apa ya? Dulu ya masih Baru. SMP juga gitu. Jadi kayak belum apa ya? Bukan kayak sekarang gitu. Gua fans MU. Nggak gitu juga, orang juga suka bolanya masing-masing. Belum ada gorengan media juga. Cuman kalau sekarang kita fans MU aja, kalau kalah aja kadang-kadang songong gimana menang. Iya benar sih. Situnya Benar sih. sebenarnya. Iya. Kalau karena gue sekarang pakai jersey ini nih, Mm-mm. jadi kan ngerasa kayak ada hawa segar lagi, anjing kita dapat Karabau nih. Oh, dia di sini. Benar. Piala Kebo ya. Iya. Pertama juga ini karena gue ngerasa, ini jersey terakhir yang gue beli nih MU. Ini Iya. Karena gue ngerasa kayak, wah kita ada harapan segar lagi nih dapat juara. Iya. Yang kedua emang gue Justin sama Mardel. Lu saya siapa sih? Ini lo mau beliin jersey? Oh, makasih. Ya kalau orang Di depan banyak. Aku banyak. Emang BU Mas mau dijual? Dulu si Mardel ke Bangkok juga Justin. Oh, iya. Kalau yang sekarang-sekarang ngikutin nggak? Atau bolong-bolong nonton? Bolong-bolong. Jadi kayak dulu tuh halangannya karena gue siaran pagi dan gue iya. tipikalnya tuh orang yang nggak bisa kalau udah melek gak bisa tidur lagi. Jadi misalkan pertandingan MU nih sampai jam berapa Empat. nih? 4, jam 1 misalkan. Udah tuh, anjir gue tidurnya susah lagi nih. Jadi pagi siaran kalau nggak enak kan kalau Nggak enak. sama partner. Ngambang. Nggak enak. Mending nggak tidur berarti ya? Nggak juga, jadi beneran gue mending nonton MU. mendingan nonton MU, Iya. dengan besok Oh, belain sekali kerja. Iya, apalagi kalah tiba-tiba ya. Oh iya. Berarti insomnia tuh nggak cuma sekedar acara lu ya, berarti udah sampai ke bawah dalam hidup ya? Nggak juga, karena itu dibayar aja dulu. Iya benar. Benar. Gila dulu acaranya ini John, nggak jelas mulai bisa jam 1, Iya. setengah 2. Tanya Abi nih, dia kan kerja di Global TV dulu. Oh iya Mas, baru tau gua. Sampai gue diserang mulu, bukan serang sih ditanya. Ditanya. Bang Adit, hari ini Kapan? tayang jam berapa? Gue juga nggak tahu nih tayang jam berapa. Dia tergantung programmernya Suka Global TV. bareng sama ini kan Liga Champion kadang. Jujur, MTV Insomnia Menuju. episode terakhir itu final Liga Champion. Wah, anjir. Makanya musim berapa lagi tuh ya? Wah. Inter 10-11. Munchen tuh. Iya, Bukan. makanya Munchen bener sih. Oh, Munchen. berarti 9-10. Kalau 10-11 MU Barca. Iya. Bukan kayak Munchen. Kalau Inter Munchen. Munchen Inter. Iya, kalau Yang MU gue Inter masih menang. nonton sih, gue sih harusnya gue nonton ya. Walaupun gue syuting harusnya dibela-belain nonton.
dibikin saingannya head to head sama final champion. Betul. Akhirnya Tega tuh produser. Kacau. Oh iya. Kacau. Saya dulu Liga Apa ya? Champions masih share-nya 0. Iya. serius. Iya. Dulu Iyalah. masih tengah minggu soalnya John finalnya. Iya. Udah gitu. Dulu tontonan atau hiburan itu masih dikit, nggak ada media sosial. Jadi orang kalau udah final atau bola udah pasti lo nonton TV. Iya, Apalagi iya. pencinta sepak bola udah pasti tuh semua merapat ke final champion. Iya. Terus Atau tiba-tiba kepleset nonton, cet, wah Adit sama Surya. Ganti lagi lah bola lagi. Ganti lagi bola lagi bisa jadi Paling gitu. saingan dia komedi tengah malam dulu kan. Iya. Awal ini ya. Iya, iya. Anjir, tahu. Orang kita juga nonton. Iya, iya. Kalau di video klip TPI. Gila ya. Saya nonton Insomnia acara Global TV kalau Yayan masih lengkap bajunya. Bangke banget. Oh jadi lu Oh, nggak berharap lengkap. gua nggak lengkap. Aduh sama Surya kayaknya nggak lengkap nih. Masih lengkap ganti dulu lah. Itu total berapa episode sih dapat? Wah gua nggak tahu. Pokoknya hampir setiap hari John. Hampir setiap Berapa hari. lama ya? Satu hari satu malam doang. Setahun lebih. Setahun. Oh, setahun. Setahun lebih sebulan sih ingat gua. Tahun lebih sebulan. Itu episode terakhir gue ingat banget yang main Mike's Apartment. Nama bandnya sekarang jadi Mike's doang. Dulu dia buru-buru datang ke studio kita karena dia habis main di itu nobar final di Citos. Yang Jadi- championnya itu. Iya, jadi opening band, terus dia langsung ke situ, terus ada band dari Bandung namanya Cuts sama Saja Makat. Akhirnya di cut. Acaranya. Cocokologi. Masuk. Tapi bukan Freemason, bukan. Oh iya. Freemason. Duh, nggak usah dibawa-bawa dah. Kalau masuk kalau kelas. Anda tidak memilih setan, maka setan akan memilih Anda. Iya, benar. Menjadi fans United itu takdir. Takdir. Iya. Kalau lu emang nggak suka tim lain, pasti tiba-tiba United menarik nih. Gitu. Iya. Terus setelah Ferguson, pelatih mana yang paling lu nih Takjub. musuhnya bisa nih? Sebenarnya gue berharap itu Solskjaer ya. Ya, Solskjaer. Solskjaer atau kemarin kayak sempet Carrick enggak? Carrick? Enggak. Solskjaer tuh kayak dia kan punya sejarah juga waktu treble Iya. winner ya kan, jadi penentu kemenangan. Terus kayak apa ya, orangnya kayaknya banyak senyum, Kalem. Iya, gitu. iya. Kayaknya Nggak drama ya? nggak drama gitu. Tiba-tiba ya kayak ibaratnya pas PDKT-nya manis, pas udah jadian tekan kontrak kok Iya, jadi bener begini? iya. Tapi emang masa-masa Ole itu emang paling indah sih setelah Iya. ditinggal Sebenarnya. Ferguson dan Ferguson, ya. Erik ten Hag. Awal-awal juga wah oke cuman Iya. kalau lihat lagi sekarang inget-inget anjing nih busuk banget ya ternyata nih. Busuk banget. Iya, Ya, emang dulu kan gitu. Menurut lu gimana sih Erik ten Hag tuh? Ya kalau kita samakan dengan kepemimpinan seseorang, dulu Iya, kan iya. manis-manis. Iya. Pas masuk ke periode kedua, kok kayaknya begini. Tuh. Oh, Ten Hag maksudnya. Oh, ten Hag. Iya. Gitu, mah nggak boleh dikasih jabatan yang terlalu. Iya. Lu kalau jadi pemilik MU, apa yang lu lakuin? Gue bikin klub basket aja kayaknya. Anjir. Udah ada kan? Berubah cabur ya? Nggak ini Atau aja. klub dangdut kayak Ambiar tuh. Seru sih. Glori-glori dikoploin. Udah lo kalau main mau bola udah party aja udah gitu. Ini bakalan viral nih, bakalan dipotong di TikTok nih. Kalau lu punya MU, akan lu apakan? Jadi klub dangdut. Ambiar langsung. Jedang. Amir M-nya MU. Iya, benar. Iya bener juga ya Erik ten Hag udah 2 periode. Waktu itu ternyata Iya. mengecewakan. Mengecewakan. Ya. Dan sekarang banyak sampah-sampahnya lagi yang tertinggal kan. Oh masih ada ya? Iya. Oh iya. Terakhir kan si Onana dibuang. Oh iya. Itu kan pembelian. Yang masih kan Casemiro. Pembelian Itu bagus, Ten Hag. Mas. Iya, cuman masih ya residu lah. Apa namanya? Oh kena OTT ya? Operasi tangkap transfer maksudnya? Iya, OTT. Dan tadi malam ada berita ini, Malaysia mau dipinjem. Oh gitu? Iya, Malaysia. Sehari ya. Sehari, Pak. Mas jadi kru sound apa kru bangku? Lu ikut gua sehari ada proyekan. Iya loh, si Malaysia mau dipinjem tiba-tiba. Oh ya? Kan dari 5 pemain itu kemarin kan siapa? Rashford, Antony. Sancho, Anthony, Garnacho sama Malaysia. Malaysia doang tertinggal kan? Iya. Tadi malam ada berita dia mau dipinjem. Tinggal bagaimana Malaysianya mau apa enggak? Dia pinjam Pertanyaannya Turki klub juga, Jon. mana Ya, yang klub mau? Turki juga, Jon. Oh, Turki juga. Turki. Mungkin Udah udah siap mentalnya mereka? Kayak di Turki aman-aman Ya, aman-aman kali. aja ya. Lah Onana gila. Gajinya dikali 2.
di sana. Iya. Sama tapi kan katanya latihannya double. Jadi, latihan suruh nangkap es krim Turki kan. Itu kelincahan juga soalnya. Bener. Gitu. Sama motongin daging kebab. Iya, motong daging kebab. Es krim Pakai sarung tangan Turki. kiper katanya. Iya, bener. Berarti kalau Amorim sekarang gimana lu lihat ya? Gue liat kayak abang-abangan indie. Celananya merecet. Iya. Belum pernah pakai jas ya Amorim. Iya. Sama ini belum pernah pakai jas. Kaos. Gue nggak tahu sih Amorim tuh kayak keras kepala aja, kayak apa ya, kayak Batu gitu. Lu tau nggak ini kayaknya nggak works nih, kayak strategi lu kenapa lu masih pakai ini sih? Tapi gue nggak tahu, mungkin ada maksud lain di balik itu semua kan gitu. Apa mungkin ngerasa ya kan gue butuh ngebangun sesuatu nggak cepet, atau emang harusnya pemainnya yang cepet adaptasi sama strateginya dia gitu juga. Tapi Mas Adit suka nggak 3-4-3 ngelihatnya? Gue lebih suka 5-5-1. Waduh. Berarti kiper 1-5-5. Kayak main nggak pakai taktik deh itu deh. Itu mah lebih ke main galaksi. Iya. 5-5 sejajar. Nggak, kayak lebih suka kayak ya standar lah. Kalau gue mah kayak 4-4-2 gitu-gitu. 4-2-3-1-nya Ten ya Hag. gitu. Kalau 4-3-4-3 kayaknya lebih, kalau menurut gue kan pandangannya awam, gue fans yang casual aja gitu, yang hasil akhir lah ya, ngelihatnya Iya. lebih nggak mentingin teknis gitu ya. betul. Tapi kalau Gimana pikir caranya kayak- menang aja. kalau gue mikir kayak 3 mah ya backnya 3 agak pet-petan juga kali, ibaratnya begitu. Agak capek juga nih untuk ngejagain belakangnya begitu. Tapi dulu kan kita punya pengalaman sama Van Hal 3 back juga. Nah gimana tuh? Van Hal sama Yang- Amorim? Mungkin ini kali ya, pemainnya kali ya. Dulu final pemain. 3-5-2. Mental pemainnya mungkin. Iya. Menurut Kalau Van Hal dulu siapa ya backnya 3? Smalling kan? Smalling, Blind. Deli Blin, sama siapa lagi ya? Marcos Rojo. Rojo. Sempat iya. gitu. Tapi menurut gue ya, formasi itu ya kayak tadi lu bilang, menurut gue lu bisa berpikir seperti itu mungkin karena ya MU belum ada hasilnya aja. Kalau udah ada hasilnya kayak ya udahlah, nggak mikir nggak sih emang bagus 3-4-3. Benar nggak, Jon? Kalau tadi misalkan perbandingannya sama yang 3-5-2 sama siapa tadi, Van Hal. Iya. Ya ini kalau kelihatannya aja nih kualitas pemainnya nih ya kan. Mereka itu kan udah jadi banget, udah established ibaratnya gitu. Nah ini dia kayak Dalot aja pernah ada satu momen yang dia nendang kayak nggak kena apa-apa gitu, kayak tiba-tiba kepleset. Itu anjing kayak teman gue namanya Pela, zaman gue di Bekasi. Sama kayak dia. Temen gue pengen ngatain tuh, temen gue anak Bekasi juga. Dia fans Chelsea, dia kayak Pela, iya anjing. Kayak main bola di komplek, masa Nggak kena. nggak kena gitu. Masa ada pemain bola profesional nggak kayak begitu sih? Aneh. Lu ngomong soal Dalo, ada fans beratnya Dalo. Oh gitu. Jangan. Itu pokoknya sampai mati harus diniatin deh itu kalau bisa. Terus gue kayak gitu. Harusnya ya, gue nggak ngerti kenapa pemainnya tuh ibaratnya begini nih. Ibaratnya kayak orang yang dulunya jago banget gitu dari klub luarnya, klub asalnya tiba-tiba masuk ke MU, kok jadi nggak jago. Jadi nggak jago. Ya sama aja kayak tiba-tiba orang yang dari luar masuk ke pemerintahan, tiba-tiba kok tadi baik-baik jadi nggak baik-baik. Wah, seperti pemerintahan Thailand maksudnya. Oh ya, baru mau nanya tentang si Sawadee Cup itu ya. Iya, atau pemerintahan Nicaragua kan kita juga nggak tahu. Iya. Disapu sendiri kok. kita kayaknya nggak usah repot-repot. repot-repot. Udah pemain. Iya. Tapi menurut gue ya kalau ngomongin MU tuh sebenarnya bukan masalah pelatih, bukan masalah pemain. Sekarang ya udah di titik ini ya. Bukan masalah 3 back atau 4 back, tapi lebih masalah tunggu momen. Gue nggak tahu siapa nanti yang akan momennya bisa ngebalikin MU itu, gue masih menunggu. Apakah Amorim orang yang tepat, atau mungkin setelah Amorim ini, atau mungkin masih panjang perjalanannya, kita nggak pernah tahu. Dan itulah yang bikin gue ngerasa, anjir nih MU tuh jadi misteri banget ya. Ini sampai kapan nih keterpurukan ini masih terus berlanjut? Soalnya apa ya, lu mau datengin pemain jago, terus sama pemain yang nggak begitu terkenal, ya masih belum kelihatan nih hasilnya. Amorim dulu, jangankan Amorim lah, siapa? Ten Hag, gimana nggak didewa-dewain awal dateng? Iya. Wah, yakin ini adalah jawaban era baru, tai kucing jadinya. Tapi Ten Hag kan ini, John, sebetulnya cara mainnya dia tuh musim pertama, musim kedua itu berbeda.
Iya, tapi kan artinya maksud gua konflik atau masalahnya MU tuh masih ada aja. Susah banget untuk main dengan enak, dengan nyaman dan dapat menang. Susah. Kalau menurut lo sebenarnya ada faktor ini juga nggak sih? Faktor eksternal Ya itu kayak dia. teknologi. Iya. Dalam artian kayak sosial media. Bisa. Kalau dulu kan Bisa. orang-orang ya Pemainnya kan? Iya. Iya. Beckham tuh dulu ya orang gua nggak tahu Nggak ada, fame, nggak ada Exposure-nya sedikit dulu. iya, Iya, gitu. Sama mungkin motivasi si pemain atau pelatih pas begitu masuk ke MU itu mungkin ya udah ada getaran duluan tuh. Wah anjir gue masuk MU. Dulu followers cuma 100.000, sekarang udah 1 juta. Ya. Iya. Pas begitu masuk MU. Iya. Dulu setiap gua habis main yang komen paling cuma berapa orang, sekarang ribuan. Siapapun bisa ngomain. Bisa komentarin, apalagi media Inggris, apalagi hatersnya MU. Iya. Tekanan-tekanan kayak gitu kan, orang mungkin nggak ngelihat. Lu ngelihatnya cuma hasil di lapangannya doang. Tapi kan pemain butuh juga yang namanya ketenangan jiwa, psikologis dia, siap apa enggak sebelum turun. Sama lah kita kalau kayak nge-MC. Kita kalau nge-MC, kalau misalnya ini kan kita juga pasti ada deg-degannya juga. Aduh, audiensnya banyak lagi. Aduh, ini acaranya randonnya banyak lagi. Udah gitu nanti ditukar-tukar lagi nih. Iya. Oh, mungkin gitu nama-nama petinggi-petingginya juga ribet-ribet. Susah. Itu ada tekanan-tekanan Ada, kayak iya, gitu. Tapi memang jam terbang, ketenangan, kualitas orang itu kan banyak faktornya yang menentukan supaya performanya tuh tetap stabil, tetap oke. Sama fokus juga akhirnya kita Fokus. Penting juga. tuh Berarti harusnya mereka tuh ini kali ya, ada aturan nggak boleh main sosmed kali ya. Iya. Apapun Tapi nggak menurut bisa. gua. Iya, tapi nggak bisa masalahnya. Kecuali Bumble. Mau ketemu siapa? Tapi pelatih menurut gua bisa nentuin itu. Bisa nentuin untuk yang gua nggak mau tahu lu seminggu cuma main media sosial megang cuma sekian. Ketahuan ada yang megang media sosial, gua denda. Bisa begitu loh. Mereka bisa bikin apa namanya? Peraturan. Kan di HP ada limit ya kan. Lu pakai aplikasi ini cuma boleh sejam per hari kan ada sekarang Atau ada limit. dipondokin aja biar HP-nya disita. Jadi boleh benar juga. boleh pegang HP weekend doang. gitu. Pesantren United Telepon ya. keluarga gitu. Dimasukin barak di Magelang, di Magelang. Bisa. Tapi aja. maksudnya si pelatih ini bisa bikin pemain, ya Amorim bisa bikin ini nggak sih? Pemain-pemain itu nurut temennya Nurut nggak? ya. Nggak usah jauh-jauh, nggak boleh main sosmed deh gitu. Mungkin menurut lo, Ini Sebetulnya aja menurut gua gampang nih. Eh. Parameternya. Ketika Amorim bisa membuat Kobe Mainu stay di MU, harusnya Iya. sih bisa. Iya. Menurut gua. Ketika kan Kobe Mainu kemarin sempat mau pindah nih, Iya. mau minta dijual. Iya. Nah, kalau dia bisa melakukan itu tenang, ternyata untuk musim ini Kobe Mainu masih di sini dan memperpanjang kontrak, berarti Amorim bisa. Iya, terbukti kan? Dia butuh itu. Dia apa? Dia bisa punya cara untuk membuat pemain itu ngerasa tenang, ngerasa dipercaya. Iya. siapa tahu tapi Amorim megang aibnya Kobe. Iya, bisa jadi. Tapi balik lagi, Amorim ini kayak Lo orang waktu orang West Ham cepirit kan. Gua kata orang laundry ya. Untung aja hujan jadi nggak Iya, ke-gap gitu kan. gitu. Disangka rumput. tapi memang Iya. untuk pelatih sekelas tim yang penuh problematik kayak MU emang harus tegas sih. Iya. Nggak bisa lu yang terlalu santai, mau ngapain aja. Kayaknya sih nggak bisa sih menurut Tapi gua. sekelas Jose Mourinho pun Tegas, kurang tegas apa ya? Iya. Nah, berarti kan ketegasan itu juga ini butuh dukungan dari pihak klub. Kalau pihak klubnya yang ternyata bikin sumber masalah, Iya. Menurut kayak gini nih, gue paling gampang tuh ya, contoh kalau gue nih di kepala gue nih menurut gue nih ya pribadi, lu dalam suasana pekerjaan, lingkung pekerjaan, gue ngambil contoh pekerjaan gue di sinetron gitu loh, misalnya atau di film. Gue deal-dealan udah pasti misalnya sama orang telco, terus abis itu kita ketemu harganya, baru ngomongin sama Astrada Schedule dan juga sama telco. Oke, harga udah ketemu, sekarang ngomongin schedule. Schedule sekian, tanggal sekian saya nggak bisa, karena saya gini. Waduh, Mas, ganti tanggal ini bisa nggak? Waduh, nggak bisa. Ya udah kita deal ya, deal. Lock. Tiba-tiba, pas di lapangan, pas lagi jalannya produksi, gue udah bilang, tanggal ini nggak bisa. Ternyata ada miskomunikasi. Terus yang lain, sutradara, pemain lain ngerasa, kok dia ninggalin lokasi sih? Kok dia nggak datang sih? Nah, yang salah siapa di situ? Nah, terkadang pemain lain, sutradara, dia juga kan nggak tahu deal-dealannya si pemain, setiap pemain Iya, itu iya. seperti apa. Nah, itu loh.
konflik-konflik itu yang menurut gua setiap pemain yang ada di MU bisa aja kejadian. Asumsi berarti John. Asumsi menurut gua bisa jadi mungkin siapa yang datang ke situ. Casemiro datang ke situ, gue punya ini ya, ada schedule ini ya, gue butuh ini ya. Ternyata oke, siap, sanggup. Tiba-tiba Bruno datang juga, gue butuh ini. Tiba-tiba dia gini, kok dia dapat ini, gue kok nggak dapat? Kayak gitu-gitu loh. Ya, lu nggak minta. Ya, lu kan nggak minta, deal-dealannya beda. Iya. Sama Mungkin. menurut gua keseriusan pemainnya juga nggak sih? Iya, bisa juga. Iya sih, kan, keseriusan pemain mau komit dong. ya, mau komit. Iya, kayak Ronaldo. Ronaldo kan ditatar sama Ferguson, lu mesti gini. Menurut gua kalau misalkan Ronaldonya nggak ada niatan untuk jadi pemain terbaik juga nggak akan begini juga. Jadi menurut gua ya emang ada keseriusan pemain sama ya yang nge-guide dia ya bener juga gitu loh. Iya. Ya, itu kan pentingnya seorang pelatih ketika lu jadi bos untuk beberapa kepala, ya lu harus bisa menghandle itu semua. Iya. Kalau lu nggak bisa menghandle ya lu bukan pelatih bagus. Betul. Iya. Gitu. Ya berarti bisa dibilang ya Amorim cocok lah ya untuk menghandle. Ya makanya kan dia kan bilang gini, lu kalau mau ikut gua stay, ayo. Iya, Tapi kalau nggak mau ikut ya silakan. Ya karena dia butuh orang yang bisa dipegang. Ya. Oh, si Onana tuh kan kemarin gue baca, Onana tuh disebelin sama Amorim gara-gara dia kan habis tanding buat yang Kamerun tuh, lawan Kamerun. Habis itu dia main yang itu sepak bola tarkam di Afrika tuh. Cedera gara-gara itu John. Pas hari kedua lagi latihan buat preseason. Wajar. Makanya dia kesel. Wajar. Ya, wajar sih. Iya. Wajar. Maksudnya kalau lu cedera main laga memang resmi, Internasional, ya nggak apa-apa. wajar. Cedera kesandung warga kan? Masa? Kenapa kamu cedera? Saya kesandung warga Kamerun. Gitu. Enggak, dan konyolnya waktu itu lagi jadi striker, pas jadi winger. Nggak jadi kiper. Iya, Kiper jadi Tarkam. kiper makanya. Kata Amor, makanya kamu pindah warga negara Indonesia karena Indonesia warga jaga warga. Iya. Gila bisa begitu. Iya. Jadi tanggapannya gimana acara kemarin? Apa ya? Aduh, acara tuh banyak ya. Acara banyak. Aduh, Tapi kalau balik lagi ngomongin masalah MU, lu MU lagi. nggak akan capek lu capek lah ngebedah masalah MU tuh sumbernya ada di mana. Iya. Karena semua pundit udah ngebedah tuh, mulai dari masalah pelatih, masalah pola, masalah 3 back, masalah 4 back, sampai masalah manajemen, masalah fasilitas MU. Semuanya kan udah mulai ditelanjangin kan. Tapi kalau gue sih balik lagi, ya menurut gue tinggal nunggu orang yang tepat dan momen yang tepat aja untuk MU bisa bangkit. Berarti bukan Amorim, John? Ya belum tahu, gue nggak tahu siapa. Ya mudah-mudahan Bisa sampai jadi ada Amorim. bisa jadi gini. orang lain. Iya, gini. Amorim kan sekarang ibaratnya dia hampir dapetin semua pemain yang dia butuhkan, kecuali pemain tengah. Iya. Nah, misalkan musim ini nih, MU ya amit-amit ya belasan jelek berhenti lagi. ya. Terus apakah lu akan masih memberi dia Kepercayaan kesempatan dengan membelikan dia pemain tengah yang dia inginkan, atau wah ini emang udah enggak nih gitu? Menurut gua ya, kalau gue ditanya sebagai fans, udah pasti otomatis gue pengennya cepet. Hasil akhir, bukti nyata itu harus. Tapi kalau klub balik lagi dia punya visi yang berbeda, dia memang mau rebuild lagi, mulai dari pelan lagi, ya kita cari lagi lah dari nol lagi, ya butuh waktu, kasih waktu lagi, gitu. Tapi balik lagi, lo nanyanya versi siapa nih? Lo kalau versi fans pengennya besok juara, udah langsung pasti begitu. Iya, benar. Tapi kalau fans disuruh sabar, nunggu proses apa lah, kan gue fans, hak gue pengen nonton tim gue menang, gitu kan. Wajar-wajar aja, makanya kayak pencinta timnas Indonesia sekarang apa? Targetnya ketika dikasih mau Piala Dunia, udah gimana caranya supaya masuk Piala Dunia nih? Betul. Gitu. Segala cara dilakukan. Lah ya. Mas Adit gimana? Batas toleransinya Ruben di mana? Ruben Onsu. Bukan salah. Oh, Apa? Ruben Onsu. Salah, Mas. Oh, pergi. geprek juga nih. Sih kayak Ten Hag ini. Sama nih. Apa toleransinya? Sebenarnya kalau dia kayak kemarin Ten Hag, gue rasa kayak kenapa yang gue seselin kenapa dia harus ngejual De Gea gitu.
Seperti Onana itu, yang itu sih maksud gua kalau Blunder gedenya. sampai ada hal-hal yang dilakukan Lo tau nggak ada teori konspirasi? Iya. Ternyata Ten Hag itu adalah the real kompetitornya MU. Makanya dia ngancurin MU dari dalam. Berjuang dari dalam. Iya, ngancurin MU dari dalam. Karena dia hancur sendiri. Proposin. Iya. Dan pas begitu dia dipecat sama MU, dia langsung kan VO. Akhirnya. Enggak, dia pura-pura sedih. Oh, iya, awalnya pura-pura sedih dulu, tapi pas begitu udah nggak ada media, semuanya di kamar dia masuk tutup pintu. Ini kayak karakter yang lagi dimain sama dia nih. Iya. Yang langsung di film ini gitu Iya. ya. Sama Berarti kayak- manajemen Leverkusen, pemilik Leverkusen pinter. Iya. Iya kan? Dia buru-buru pecat Ten Hag duluan daripada si Leverkusennya hancur. Hancur. Karena itu parah sih tapi kalau Leverkusen sih. Abis ini Sabi, visible sama Sabi terus musim lalu juga masih kompetitif tiba-tiba diganti Ten Hag. Kacau begitu wah itu cepat sadarnya sih. Cepat sadarnya untungnya. Itu kontrak 3 pertandingan doang berarti ya cuman 3 pertandingan. 3 pertandingan. iya, makanya cuma 3 pertandingan doang. Ya, tapi maksudnya kalau gua ya batas toleransi gitu kalau udah mulai nih kenapa lu begini dah. Pada aneh-aneh ya. Iya, Tapi aneh gitu menurut gua. Iya, kalau season ini mungkin tembus di let's say masuk 8 besar aja. Menurut lo kasih kesempatan? Masih kasih kesempatan menurut gua. 8. 8 masih oke lah. Di bawah 10, di atas 10? Di atas 10 kayaknya udah mulai, lah kok kemarin begini nih. Season pertama begini, ya kedua jangan dong gitu. Nih kalau kan ngebuang Onana menurutmu aneh nggak? Enggak, gue seneng sih gue. Iya. Oke berarti. Iya, oke. Højlund? Højlund, nah itu makanya kalau Højlund, gue waktu dia masuk, kok Højlund emang kayak nggak bisa Main. nggak bisa ngapa-ngapain improve ya di gitu. situ ya. Nggak bisa Musim pertama kan bagus. Enggak juga, maksud Enggak. kalau bagus berapa? 17 gol tapi Aku termasuk yang bilang bagus loh. Musim Oh, pertama. gitu ya? dia gol pertama Premier League aja bulan iya, Desember, Mas. Aku sempat ada oh ini oke nih Iya. kalau dikasih kesabaran oke lah kalau kasih kesempatan terus kayaknya dia bisa. Cuman emang habis itu musim keduanya dia yang Jelek banget. iya Banget, jelek ya. habis itu akhirnya masuk ke Drastis. eranya Ruben kayaknya dia emang gak cocok dengan skemanya. Aku ngerasa Højlund salah satu fans yang ngerasa kenapa dilepas gitu. Iya Ya sih. karena masih muda sih, baru Iya, iya. 22 kan. Untungnya di loan. Kalau Zirkzee, Udah pasti dijual itu mah. kalau perbandingan sama si Zirkzee itu, Zirkzee. Heeh. Gue lebih milih Zirkzee kalau gue. Beda Betul, tipe ya. sih menurut. Beda tipe betul. Tapi dari sisi fungsi dan kebutuhan tim, gue ngerasa Zirkzee itu lebih punya posisi di banyak tempat ketimbang Højlund. Højlund itu emang benar-benar mati di depan doang. Iya, udah. Sembilan, ya, Iya, 9 finishing aja nomor 9 doang. Dia jadi pemantul nggak bisa. Dia yang mantul jatuh. Iya, nahan bola juga atau jadi apa nggak bisa juga. Iya. Dia memang tipe-tipe kalau striker yang dapat bola depan, terus dia tinggal lari, dijagain sama back, terus habis itu menghadap dengan kiper, baru mungkin dia bisa. Iya. Tapi kalau dia create changes sendiri, dia ngelewatin 1-2, ngebongkar Iya. pertahanan lawan, nggak bisa nggak dia. bisa ya. Iya, Højlund kacau sih. Iya. Diharapin jadi pemantul bola, tapi dia kena bola dia yang mental. Dia Kacau banget itu. Betul. Mang Didilan gitu mau Dan bola. nggak tahu kenapa di 2 musim belakangan ini Højlund tuh kayak selalu salah posisi terus nggak sih? Kalau gue sih ngerasa gitu. Ini dia kok selalu kayak nggak dapet, kayak bola tuh nggak berpihak sama dia gitu loh. Kayak selalu dapet bola nggak enak dan posisi dia selalu salah. Mental sih John. Menurut gua Iya mental bener sih. kan, lu kan kalau orang Kayak kalau orang bingung nggak? Orang bingung. iya kalau striker yang bagus kan lu tahu ya bisa menempatkan diri, lu bisa ngebaca arah bola, arah permainan. Oh backnya jaganya tipe begini, jadi gua nggak boleh terlalu dekat. Iya. Itu lu harus punya skill kayak gitu untuk seorang striker yang bagus. Tapi ini kayaknya kok mainnya kayak gerasak-gerusuk banget Højlund. Nah, ini tuh aku sempat yang kemarin kok sama Christensen. Iya, Sempat ada omongan. Sistemnya Amorim 3-4-3 itu tidak support untuk tipe striker yang memang cuman finishing. Iya. Makanya Mesti jemput ke belakang. 3-4 pertandingan awal ini si Ruben maininnya siapa? Mason Mount sebagai false nine yang mana dia bisa free roll sampai ke bawah bergantian sama Bumo sama Kunya. Bukan tipe formasi yang butuh striker nomor 9 murni. Nah, aku juga awalnya juga kaget nih yang diambil kenapa Sesko. Sesko kan sama aja menurutku 11-12 sama Lebih Højlund. ganteng aja, Højlund, lebih tinggi. Cuman finisher tapi dia punya nilai plusnya ya udah itu dia kayaknya lebih bisa diandelin kalau main crossing.
Iya. Tapi balik lagi wingback kita Dalo. Passingnya hancur. Iya. Jangankan nemu pala striker. Tapi memang itu jadi Ketendang aja enggak. apa namanya ini juga loh, isu yang menarik juga. Apakah nanti ke depannya sepak bola itu tetap masih membutuhkan posisi nomor 9 murni atau justru nomor 9 murni kayak udah nggak butuh deh untuk sepak bola sekarang. Kayaknya harus memang yang bisa pemain itu Versatile semua. semua. Lu nggak boleh cuma bisanya skillnya cuma gue nyetak bola doang nih. Nggak bisa untuk nahan bola, jadi pemantul. Yang berkembang kan sepak bola kan. Itu dia. Ya bahkan back aja sekarang ya banyak yang jadi ball playing defender kan yang maju dia. bawa bola. Kemarin timnas Calvin Verdong dijadiin Ball center playing. fielder. Iya. Nah, kemarin U23 juga kita mainnya begitu tuh. Nah, gimana? Dari defender untuk ngalirin bola ke depan. Jadi playmaker duanya itu jadi kayak nggak kelihatan aja tugasnya. Dan once itu bikin bypass kesalahan, iya bikin kesalahan, di counternya cepet banget karena bolongnya lumayan Iya, banyak. iya, Karena iya, kan iya. center back-nya yang bikin Yang apa bikin namanya mulai, kekosongan, iya. yang memulai serangan kayak gitu. Bukan yang kayak kita dulu 4-4-2 kan kelihatan banget kan ya. Iya. Ferguson zamannya. Jadi Oh, iya. back ke sayap dia individu, set, tiba-tiba ke depan crossing, udah ada Van Nistelrooy, Iya. udah ada Berbatov. Itu namanya kalau pola udah nemu mah mau ngapain aja udah sah. Iya. Iya nggak sih? Iya. Itu kan yang berjaya di Liga Inggris dulu kan, Iya. Ferguson sampai akhirnya. Biar kata bisa. formasi lurus doang nih dari belakang depan. iya, iya. Ibaratnya kalau nemu mah. Nemu mah nemu Oh, aja. iya. Sama aja kalau kayak program TV, kalau udah rating 1, lu mau bikin konten bakyak jatuh, rating 1 tuh. Iya. Saingannya program lain udah bikin bagus, sinematik, oke, adegan nangis-nangis. Tapi kalau udah lempar bakyak kayak rating 1, udah lempar bakyak. Iya. Lempar bakyak lah. Ini lagi ngomongin TV mana sih? Hampir semua TV deh kayaknya. Kayak Kok begitu. bakiak ya? Acaranya 17-an. Lu tahu nggak bakyak? Oh nggak ada yang tahu. Tahu lah, tahu ya. Oh, tahu. Iya. Ya Gua pikir gua doang. Sendal panjang kan? Sendal panjang, sendal kayu. Nah ini minggu ini nih kita bakal lawan City nih. Mas Adit gimana? Ada rasa percaya kah atau malah justru dari 3 game awal ada keraguan? Biasanya gitu kalau MU lawan tim yang Jago. kayaknya jago, Iya. pasti udah pasti Ikut. jago banget. Ikut jago. Iya, Ikut. jago banget. Pasti gue rasa sih harusnya menang sih. Enggak. Walaupun tipis ya. Itu bisa jadi satu, Iya. apa namanya, premis kayak gitu. Kalau MU ketemu tim jago, MU jago banget. Atau MU kalau ketemu tim jago, tim jagonya jadi bego. Sebenarnya mah MU segitu-segitu aja. Iya. Benar. Jadi begitu. Iya. Artinya mungkin ada gangguan mental. Iya. Iya, dia juga tim lain ngerasa jiper juga ketemu MU jadi bego. Padahal mah MU kualitasnya segitu-segitu aja. Iya. Oh itu konspirasi juga cuy. Itu jangan. kebegoan ke lawan. Jadi lu menyerangnya sebelum permainan. Ya kalau Arsenal, Arsenal kan dikurung, diem doang akhirnya kan. Pas minggu depan Arsenal lawan Leeds, buset langsung ngamuk. 5-0. Iya kan? Mental kayak gitu. Iya. Masih ada lah. MU tuh masih ada bikin lawan jiper itu masih ada menurutku. Nah, Meskipun emang di tengah MU lagi hancur, ya terbukti kan. Arsenal ketemu MU. Diem deh. Menang tapi Arsenal. Ya meskipun menang. Iya. Bener sih menang sih. Pakai ilmu hitam itu, corner ilmu hitam itu. Tapi kenapa mentalnya itu nggak bisa nggak bisa diadaptasi ke tim yang nggak jago ya? Kenapa malah mereka jadi kayak grogi gitu? Iya, Liga Inggris kan kita bukan ketemu Big Six aja. Iya. Semuanya. Kita harus bisa. Semuanya big match itu. Iya, buat Iya. MU. Buat MU. Buat MU iya. Harus bisa 3 poin tuh justru lebih banyak dari tim yang di luar Big Six. Iya. Tapi kita Sering sering hilang. keplesetnya begitu. Iya. Ketemu Burnley kita ikutan tolol, akhirnya menang alhamdulillah. Lawan Fulham yang Lawan tolol. Fulham. Ya kalau lawan tim kecil kan, tim kecil itu kan bertahan doang sama Iya. tinggal tunggu momen kapan bisa counter. Bentar kok, Iya. kita menuju tim kecil juga, jangan bilang tim kecil kok. Enggak, saya rasa besok lawan City. City kan lagi turun nih. Lo bilangnya harus gini, tim dengan follower kecil. Tim dengan engagement kecil. Dengan penjualan jersey kecil. Itu baru sah lu bilang kalau tim itu tim kecil. Ya, Gimana? Iya, tapi menurut gua besok lawan City, ya City kan lagi turun ya, iya. dan banyak pemain, ada beberapa pemain juga cedera. Cherky cedera yang katanya mau balas dendam ke MU. Masih kita tunggu, masih kita tunggu sampai weekend. Bisa main. Cedera katanya Mas. Udah nggak bisa berarti. Katanya enggak. Aduh seru padahal. Dan ditambah, maksudnya City lagi turun, menurut gua chance MU untuk menang gede banget.
Tapi kalau tiba-tiba City yang main bertahan, ya itu beda cerita. Cuma kan masa Pep main bertahan Nggak sih. mungkin. Nggak Pep main bertahan nggak mungkin. mungkin. Pep main bertahan nggak mungkin. Tapi yang bikin keuntungan buat MU adalah Pep ini sampai musim ini ternyata masih punya masalah. Iya. Iya. Sama istrinya. Dicerai istri. Bukan. Di permainannya gitu loh. Di permainannya tuh City padahal pembeliannya udah kategorinya wah lah. Iya. Terus juga beberapa lobang yang kemarin tercipta dia udah mulai tumble tuh dari awal musim. Dia udah ngincernya udah kayak mapping. Ini yang cocok pemainnya Masalah sama ini. istri. Ini pemain ini. Emang dia ada masalah sama istri? Enggak, kemarin kan City sempat yang musim lalu berapa kali Iya. kalah kan, Iya. katanya kan karena faktor Bener. Sebetul- Pep sama ada istrinya. masalah rumah tangga. Iya, Bisa sebetulnya- jadi kita nggak tahu. Sebetulnya yang pintar- Oasis. Iya juga. Masa kemarin dia nonton ini US Open. Iya. Tenis ditonton. Padahal besok lawan MU. Ada konspirasi, John. Sebetulnya yang pintar tuh istrinya, bukan Pep. Oh. Makanya abis berantem langsung buyar Pepnya. Oh, berarti istrinya nggak ngasih bisik-bisikan lagi gitu. Besok main begini ya, karena berantem, bodo amat main sendiri kan, gitu dia. Tapi kalau sekarang kan pemain MU sama City lu jajarin nih, lebih dalam pemain MU dibanding pemain City. Iya. Ini kedalaman Secara squadnya. iya kedalaman squad lebih ini apa pemain MU daripada City. City pembelian yang kemarin emang ya Tiani, terus si Cherki, terus ada siapa lagi ya Mas? Si City tuh ya. Tiani. Pokoknya ada berapa, tapi ada 2 apa 3 Marmos. lagi. Cuman tuh Marmos sudah masuk. iya, musim cuman lalu. tuh yang dibeli itu ternyata nggak membuat performa City balik lagi kayak Tapi menurut gua dulu Pep ya. udah habis loh masanya. Hah? Menurut gua ya. Butuh Kenapa? rehat lagi deh kayaknya deh. Apa ya? Karena sekarang nggak tahu kenapa ya, meskipun mungkin apa ya, too early ya untuk prediksi. Memang Liverpool kayak bakalan lebih dominasi di musim ini. Ngelihat Iya. peluangnya, Iya. ngelihat kualitas permainannya, ngelihat pembelian pemainnya juga. Ini Arsenal enggak. Gila, udah punya striker. gua sih jujur ya, gua sih berharap Arsenal. Gua pengennya Arsenal aja Pengen yang apa? juara. Yang jadi juara 2 kan? Ya kalau gue berharap tetap MU ya. Iya. Enggak, tapi Liverpool 3 pertandingan awal memang itu sih mainnya jelek tapi menang melulu. Itu kan Bukan jelek, mainnya nggak meyakinkan tapi menang. Iya. Itu kan ciri-ciri tim yang akan juara tuh. betul. Makanya gue bilang City ini kayaknya ntar kayak pas diamuk. begitu meskipun baru berapa 3 match ya? 3 match, 3 match. Baru 3 pekan. Wah, gila. Kayaknya kalah jauh konsisten sama Liverpool. Feeling gua sih begitu. Tapi ya. Hasil Liverpool berarti ya musim ini menurutmu. Kalau menurut gua iya, masih Liverpool. Tapi maunya Arsenal kan? pengen Arsenal. yang juara 2 kan? Iya. Juara. Tega banget dipatahin lagi. Biar gak terlalu berisik ya. Kalau itu kan udah. Itu kan udah sering. Arsenal kalau kalah lagi alasannya satu, John. Apa, Jon? Klub lawan beli pemain lebih banyak. Selalu ada Liverpool, alasan ya. Liverpool Iya. beli 9 apa? 8. Gila, Liverpool beli 8. Mas Adit, menurutmu Iya. lawan City besok gimana nih posisi penjaga gawang? Oh, iya. Kita kan Seru lagi. udah kehilangan Onana, Iya. tapi ada masuk Senne Lammens itu. Senne Cuman Lammens. kalau dimainin juga kayaknya too early. Tapi derby ini masih kita berharap ke orang Turki itu. Iya. Mainin Altay-Bayindir bikin kita minder. Iya. Ya tapi sebenarnya itu jadi mungkin jadi pembuktian si Lammens ini berarti ya. Harusnya Senne Lammens. Senne Lammens itu jadi kalau tiba-tiba dia mainnya bagus di City ya udah akhirnya dia benar-benar bisa jadi kepercayaan tim, bahkan jadi kepercayaan fans juga. Tapi lu kalau jadi Senne Lammens-nya lu ngerasa anjrit gue debutnya langsung lawan Derby City. Apalagi Ini bikin kesalahan dikit abis karir gue nih. Cuman City kan juga kiper City gonjang-ganjing Donnarumma. kiper juga kan. Donnarumma. Trafford kemarin match terakhir blunder. Iya. Donnarumma lawan Israel dia timnas Italia blunder juga. Ini juga City kayaknya ada masalah juga di penjaga gawang gitu. Ya tapi mungkin ya Selepas tadi kalau Ederson. gue jadi si Lammens tuh, nah ini gue harus menggunakan sebaiknya mungkin nih. Ini kalau ibaratnya untuk jadi lebih bagus kan lo harus challenge diri lo sendiri ya. Tiba-tiba lo bisa dapat challenge-nya terus lo bisa ngebukti bagus, ya udah. Menurut gue udah. Ya, itu mental udah kunci. kan, Iya, ngomong at least kan. kiper kita udah megang tuh, udah aman deh. Berarti pengen nonton Lammens main. Pengen lah harusnya dimainin harusnya. Tapi iya terlalu berani sih kalau Lammens yang main sih karena Cuman sampai aku sekarang pun appreciate ya kalau emang Ruben Apa? mau mainin Lammens. Iya. Ya, Tapi berarti- kita siap-siap juga, Mas. Ya. Siap-siap
Iya. Aneh-anehan kalau Enggak, misalnya kita Lamen standarnya main. Onana, men. standar kita udah rendah. Nggak perlu siap-siap lagi. Berarti enak ya Saint Lemons ya. Iya. Enak standarnya Onana, yang penting gue lebih baik dari Onana udah cukup nih. Onana kenapa gagal? Standarnya De Gea. Iya, Iya, benar, tinggi. benar. Iya, jadi kita ngerasa anjir dari De Gea kenapa Onana? Iya. Nah kita sekarang dari Onana sekarang Lemons nih. Lemons. Kita nggak ada ekspektasi apa-apa kayaknya. Tapi kata Lemons nggak lawan derby Manchester juga kali. Udah buat gua. Dia dipanggil timnas aja belum loh ternyata. Main di timnasnya belum pernah. Ya Main dia di timnas backupnya Belgia belum. Courtois. Inilah, Iya, ini yang gue masih tunggu nih, keputusan-keputusan kayak gini kan kita Seru, Jon. nunggu banget kan Iya, dari seru. Amorim nih. Kalau Amorim berani ngambil keputusan yang ternyata bikin kaget, anjir lawan City, langsung kiper baru bergabung, Iya. dikasih kepercayaan. Satu sisi sebelum itu di luar dari hasilnya, keren. Lu Iya, berani, iya, iya kan berani. ngambil resiko kayak gitu. Yang kedua, apa karena memang udah sehancur itu penjaga gawang MU, jadi kayak nggak ada pilihan. Tapi kalau jadi Amorim gimana? Gue jadi Amorim, gue sih gue coba. Coba iya. Gue betul, coba. betul. Kalau gua jadi Amorim. Aku sih juga Gue coba. Iya. Karena gini loh, publik dan juga dia sendiri tahu titik lemahnya kemarin udah di sini nih. Gue punya senjata baru. Meskipun gue belum paham, gue belum tahu nih nanti dia akan seperti apa mainnya. Daripada tidak sama sekali, gue mending gue coba. Mumpung timnya langsung City nih. Iya. Yang susah sekali ibarat tuh. Iya, Gila, jago kalau- nggak lo gitu Iya, kan? iya. Jago nggak lo? Ayo buktiin, udah gue gaji mahal-mahal lo. Gitu. Kalau jago banget langsung jadi kiper sampai akhir musim. Iya. Kalau misalkan di tesnya Ya emang layak lah. Kalau misalnya jago, Iya, kalau iya, dia iya, iya. bisa perform di City, ya udah layak lah kiper Ya kan utama. kita emang beli untuk nyari pos Pengganti, penjaga gawang iya. utama. Karena memang pos penjaga gawang untuk MU nggak ada utama dari kemarin. Nggak ada. Semenjak Masih De Gea inval pergi semua sih. itu. Iya sih, semenjak Kalau De Gea bisa pergi power play kacau deh sih. nggak usah main pakai kiper gitu. Itu gua rasa tuh semuanya layak untuk kontraknya diubah jadi part timer tuh. Freelance. Onana sama Baindir tuh part timer. kalau tiba-tiba nggak perform, Onana kayak ambil makan es krim Turki kayak mampus. Mampus lo. Lo kan disalahin. Iya benar-benar. Tapi nonton nggak? Bakal nonton nggak lawan City? Insya Allah kayaknya. Jam berapa sih? Masih main? 22-3. Jam 11, 22.30. Masih jam aman berarti ya? Jam Jam aman. aman ya. Ya. Gue kalau jadi Ini ada live reaction nggak kita? Ada. Ada tuh, Lu, John. di sini. Saya tugas negara sebelah. Biasa tugas negara. Oh, Iya. Dari kemarin ya, dari minggu ya, saya perhatiin ya. Saya tugas sana dulu. Tapi gue kalau jadi Ruben Amorim, dari sekarang gue panggil motivator sama psikiater sih. Buat saya nalamin supaya mentalnya kuat. Oh Gue nggak tahu kenapa kayaknya Ruben Amorim tuh punya skill di situ, John. Emang ada, John. Memotivasi pemain-pemainnya. Dia tuh ada ini, John. Gue sempat baca dia tuh ada ngambil bukan S1 S2 ya, tapi lebih kayak ke kelas untuk konseling gitu. pelajarin motorik orang. Oh. Ya, karena pelatih yang jago, pelatih yang hebat itu nggak cuma sekedar jago strategi, tapi juga jago memotivasi Iya. pemain-pemainnya. Gitu. Kayak film apa sih namanya? Gue lupa jadi yang di Apple TV apa namanya? Tentang klub bola. Ted Lasso. Ted Lasso. Ted Lasso, iya. Itu kayaknya cocok tuh jadi jadi pas Itu cuma acting, Mas. Yang karakter kayak gitu ya. kita cari yang kayak gitu. ya, kayak Ted Lasso. Pengen ya. Atau sekalian kalau kita mau hire pelatih yang jago hipnoterapi aja sekalian. Lu Ronaldo gitu. Iya. Benar. Tapi di acting begitu loh. Itu Iya, ada, gue sempet dapet workshop, salah satu acting coach kita, sebenarnya ilmunya yang gue tangkep ya, seperti itu. Menghipnotis diri kita adalah aktor yang ada di dalam skenario itu. Iya, itu teknik. Kayak menghipnotis. Kita kosongin pikiran. Awalnya lu inget, kalau misalnya gue, lu Ibnu Jamil, oke. Habis itu yang kedua adalah, lu nobody. Lu bukan Ibnu Jamil, lu lepasin Ibnu Jamil lu, cara jalannya, cara bicaranya, speed bicaranya, itu jadi diubah tuh. Bebas, lu mau isi kayak gimana aja bebas. Yang penting lu mengubah. Abis itu baru disuntikin karakter yang akan dibutuhkan. Itu, dan itu kan sebenarnya sama aja kayak lu menghipnotis pikiran kita kan. Dan itu memang ternyata salah satu bisa menimbulkan kekuatan yang oke, John, yang dibutuhkan. Bisa loh itu, bener. Bisa. Lu Ronaldo, lu R9, lu R9, lu R9. Itu kan sama aja mengafirmasi diri lu. Pas lu megang bola, kok gua jadi Ronaldo. Ronaldikin? Berarti kamu, Mas, kalau ditawarin acting, kamu
itu motivasi diri. Gue butuh duit, gue butuh duit, gue butuh duit. Pasti langsung diambil. Langsung kan? semangat. Itu mah nggak usah pakai karakter. Itu banyak kayak gitu. Enggak. Lihat saldo aja. Anjing. Oke, serius, yuk. Berarti kalau buat hipnotis, uya-kuya aja. Ya. Pakai dompet yang keluar api itu. Ngantuk. Sebenarnya tuh Ruben Alvarez udah melakukan ke semua pemain. Cuma satu yang bebel, Dalot. Dalot kan lotnya bolot. Ketika dia main, lu kafu. Nggak denger. Apa? Itu kapur. Udah, terima kasih. Ini kayaknya udah. Prediksi dulu, prediksi kira-kira. Prediksi terakhir. Lawan City nih. 2-0. Siapa? MU menang. MU menang. 2-0. 2-0. Clean sheet. Kita main di mana sih? Di Etihad. Di Etihad. 2-0. 2-0 ya? Iya. Koko 2-0. MU menang. Mas Adit berapa? 2-1. Mas Adit 2-1. Iya. Aku Ada segi nggak percaya dikit. seri kayaknya. Seri 1 sama. Terlalu pesimis, Mas. Seri 1 sama. Nah, ini ger nih. Ya, gua mah ini aja ada sisi fansnya sebagai fans, ada sisi yang realistisnya. Ya Pep juga lagi nggak bagus-bagus amat. Iya. Amorim lagi struggling untuk bisa ngebalikin MU, bisa ngebalikin kesannya MU kemarin masih udah jago banget belum sih. Masih kebalik, Mas. Iya masih kebalik. Iya. Tapi setidaknya Amorim kayak ada setitik cahaya untuk bisa bermain bagus. Ya tipis aja lah 1-0. Oh, Ya kalau enggak, terlalu aman, Mas. kalau enggak selisih 1 gol maksud gua. Sisa 1 gol. Aku juga deh 1-2 kayaknya. Bisa menang. Iya. Aku Tapi juga. udah 1 sama. Enggak. Sama udah 1. Selisih. 90/5. Enggak. Selisih 1 gol. 90/5. Mau Biasa, 1-0, mau 2-1 atau mungkin 3-2. Tapi 3-2 kayak terlalu boros ya. Iya, Iya. 2-1 paling gua mah. 1-2 kayaknya. 1-2 aja. Oke, gimana menurut kalian? Setuju apa enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita closing bareng Mas Adit Insomnia. Yuk. Oke, Tapi dia nggak ada closing tadi. Closingnya kalau MU peringkat 5 lah. paling Iya, nggak. oh iya. Oke, ntar kita Closingnya adalah sekarang kita rayakan posisi MU ada di atas City. Di atas ranking 9. Itu kita rayakan. MU di atas City. See you semuanya, guys. Bye-bye.